Nah ini nanti coba yuk kita diskusikan bareng-bareng nih. Coba teman-teman nanti semuanya bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melibatkan peserta didik seluruhnya, ya gitu ya, di dalam pembelajaran di kelas. Yang kemarin, ketika teman-teman membentuk suatu kelompok, masih ada terlihat oleh Bu Elin gitu ya, dan itu teman-teman juga ini kan ketika direfleksi ya Bu seperti itu gitu ya. Jadi belum melibatkan peserta didik secara keseluruhan. Nah nanti diskusikan juga kalau apakah nanti apakah kita sudah melibatkan, terus sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan paling sulit? Coba sebutkan 3 saja gitu ya, yang kita hadapi untuk membuat peserta didik itu terlibat seluruhnya di kelas. Nah yang berikutnya nanti dari 3 ini coba mana yang prioritas teman-teman ingin lakukan sebagai tindak lanjut berpendapat. Nanti Bu Erin ingin ada kelompok yang presentasi maju ke depan gitu ya. Nanti teman kelompok yang lain boleh menanggapi. Ini sudah Bu Erin siapkan nih media. Nanti tempelkan post-it pendapat teman-teman di sini, nanti dibacakan gitu ya. Nah, sekarang Bu Erin ingin Bu Erin terbersit ide menentukan ketua-ketua kelompoknya dulu, nanti anggotanya teman-teman ambil di sini gitu ya, aja bukan gitu ya. Jadi ya, nah ini ketua kelompoknya Bu Erin tuliskan dulu di papan. Nanti yang dapat nomor 1 tuliskan namanya di sini ya. Berarti kelompok 1 lalu menempati meja kelompok 1. Kelompoknya. Ini ketuanya Ibu Melinda, yang kedua Ibu Nidaan, yang ketiga Ibu Indah, kelompok 4 Pak Hendri, kelompok 5 Pak Eko, kelompok 6 Ibu Dani, dan kelompok 7 Pak Mardi. Mohon berkenan dari sudah tentukan. Nanti langsung tuliskan namanya ya. Ayo. Iya, maju ke depan, tulisin. Tulis namanya di depan, habis videonya di depan tuh udah disiapin. Sini yang ini ya. Siapa lagi nih yang belum? Nanti berpindah tempatnya ya, teman-teman, sesuai kelompok. Ayo. Ya, ini menuliskan pada observasi kepala sekolah oleh Ibu Pengawas bersama bagi muridnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2022. Ya. Bisa dikritisi nih saya anggota jadi polisi di kelompok ini ada polisi yang hanya mengawasi. Kelompok berapa, Mas? Mana? Dia nomor 5. Mana? Wih, 5. Nomor berapa, Ki? Mana? Deketin. Wih, ya 2. Ya, demikian serunya evaluasi untuk observasi Ibu Kepala Sekolah. Langsung dipantau dan dilihat oleh Ibu Pengawas Pembina, Ibu Lesti.
Ini serunya untuk kelompok ya kan. Nah, ini serunya. Dan juga dia akan mengambil-ngambilnya ya. Ya, ini sedang. Oh, kelompoknya sesuai undian. Iya, iya, iya. Kelompoknya masing-masing. Suasana masuk kelompok nih ya. Dan sesuai dengan undiannya. Ada yang udah banyak kelompok 2 nih. Kelompok berapa nih? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Nanti yang belum datang siapa nih? Ayo. Ya, suasana dalam penulisan kelompok dalam observasi ibu kepala sekolah dan jawaban langsung dari ibu pengawas pembina. Loh, belum ngambil kok, udah mau nulis baik. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2 udah penuh. 6 mana? 6. Iya. Oke, saling bantu-membantu ya. Demikian suasananya observasi SMP Negeri 19 Depok pada hari Jumat tanggal 29 November 2024. Observasi Ibu Kepala Sekolah Nenden Evelyn Agustin. Mantap sekali. Ya. Ini rumah-rumahnya kelompok sesuai undiannya, udah nulis sendiri-sendiri ya kan? Kelompoknya udah pada nulis sendiri-sendiri. Ya. Ini kalau yang kelompok 3 baru 4, apa kebanyakan nggak sesuai ya? Siapa yang mau pindah ke kelompok yang 7 orang? Yang ada 7. Padahal yang udah ada kan cuma ada. Coba Bu dari kelompok 2 Bu tadi. Dari kelompok 2 siapa yang mau pindah ke 7? Ya, maju Ki. Kelompok 2. Ya, Rizky itu Rizky. Ayo tulis. Cowok udah 1 di sini. Cowok 1. Siapa? Kumul. Pindah ke kelompok 7 ya, ke 7. Biar nggak kebanyakan. Jangan. Kelompok 4 ke 7. Nah, itu dihapus, pindah ke 7. 4 orang, Bapak dia jadi. Yang lainnya 7 ya. Oh 5. Oke deh. Kemudian ini sudah terbentuk kelompoknya. Kelompok 4 mana kelompok 4? Ya. Ya. Siapa di sini yang mau pindah? Kelompok 4. Sudah ada yang mau
Udah ini. Ya. Apa-apa. Kelompok 5. Nggak ada. Oh, udah. Ya. Udah pada PW nih. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Udah? Nggak ada yang mau pindah? Oke, lanjut. Ya. Nah, coba sekarang ini Pak Ali belum milih. Oh iya. Iya saya celep. Ya, Ali belum milih. Ya, kita mau ambil celep-celepan nih. Ini kelompok berapa ya? Oh 7. Satu 3 kali dulu Pak Ali. Kelompok 3. Saya kelompok. Oke, demikian saya kelompok 7. Kelompok. Ya ini kelompok 1 nih. Sekarang sudah berkelompok-kelompok. Ya. Ya demikian sudah pembagian kelompok. Ini kelompok berapa nih? Oh kelompok 2. Ini kelompok wajah-wajahnya kelompok 2 nih. Kelompok 2 wajah-wajahnya nih. No. Kelompok 2 no. Nah ini kelompoknya. Kelompok 2. Oke. Udah ya. Bagi. Ya ini kelompok 3 nih. Kelompok 3. Pertanyaan-pertanyaan nanti tempel di kertas ini. Nanti setiap kelompok yang sudah selesai duluan boleh maju presentasi. Kelompok 1 nggak diambil. Dekat karena dekat kali ya. Waktu 5 menit. Apakah kita sudah melibatkan peserta didik seluruhnya pembelajaran? Lalu tuliskan juga 3 tantangan yang Ini paling sulit kelompok yang kita 4. hadapi untuk membuat peserta didik Baca-baca terlibat kelompok seluruhnya di 4 kelas. mana nih? Nah, nanti dari 3 Nah, tantangan ini itu baca-baca pilih kelompok satu 4 nih. prioritas yang nantinya akan diikuti oleh teman-teman. Ini kelompok 5. Ya, Kelompok 5 sudah sibuk sekali ya. Ini kelompok 5 ada seniornya nih. Ya ini kelompok 6. Kelompok 6 nih ya kan. Kelompok 6. Ya ini kelompok 7. sekarang 11 10. Ayo 11 15 sudah ada yang bisa. Kelompok 7 nih. Nah, Apakah sudah melibatkan peserta didik? Sudah. sudah. Tantangan yang paling sulit, anaknya kagak mau respon. Ya. Yang menjadi prioritas, anak yang aktif aja yang tanggepin. Iya. Kalau nanggepin anak yang pasif, habis jam pelajarannya kagak selesai. Betul. Ya, ini kelompok 7 ya. Iya guys, kita juga ikut kelompok 7 nih. Saya ikut kelompok 7 ya. Siswa yang pasif. Ya, manakah yang menjadi prioritas sebagai tindak lanjut pembelajaran di kelas? Yang pasif gitu ya. Ambil. Sudah pilih. Oh kayak pemakinan ya? Ya. Biar tambah banyak. Merasa bahwa memang 1 2 3 ini kita alami, tulis nggak apa-apa, nanti tempelkan di papan itu, nanti kita akan inikan. Kalau nanti kan pasti kalau ada yang sama nggak masalah antara Pak Henry dengan Bu Anissa sama jawabannya. Apakah kita sudah melibatkan peserta didik? Didik seluruhnya pembelajaran dalam di kelas? Ya. Jadi dari 3 ini pilih 1 mana yang menjadi prioritas? Dari 2 pertanyaan ini mana yang diprioritaskan? Ini dan ini mana yang diprioritaskan? Nah, gitu. Melibatkan peserta didik semua, iya. Terus dalam melibatkan peserta didik, tantangan yang paling sulit apa? Terus saya waktu yang terbatas itu ada tantangan yang jadi prioritas apa di tantangan itu? Itu 3 belum.
BK ya BK. Jam-jam tantangan siswa pasif, terus waktu pengalaman paling sulit yang kita hadapi terlibat seluruhnya siswanya pas. Selamat kita observasi ini guys, kelompok 7. Tidak usah pakai nama nanti di positnya teman-teman. Pokoknya kan nanti kelompok 1, 2 sampai 7 ini akan bacakan hasil dari ini apa. Nanti kita diskusikan. Kan dia yang presentasi kan. Iya, saya sama jawabannya sama kemarin. Ini aja tak. Nanti akan boleh saling menanggapi. Tantangan siswa nggak ada yang disip. Saya cuma 2 saja. Observasinya disebut dari Google. Nih, aku yang ini nih. Waktu yang terbatas membentuk kelompok ini susah. Oh iya. Ayo 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ya. Bebas. Kalau saya di konsentrasi. Tapi nanti bakal nyambung. Siapa yang sudah selesai? Boleh. Ayo mana ditempel. Kalau udah selesai ditempel. Hiperaktif kan dulu Bang Marsi, saya pegang itunya deh. Maju. Maju. Gua sudah Ada yang menulis. Ya. Berarti kelompok 7 Ini boleh. adalah kelompok 7. Dipegangkan atas, naikkan atas, tunjukin. Ya, kelompok 7. Kelompok 3 belum ada yang ditempel. Iya. Sudah siap tempel kelompok 7. Tuh. Karena ada tokoh pendidikannya masalahnya di cepet. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 4 sudah siap. Udahkah semuanya nempel? Belum. Ayo tempel lah. Iya, sedang nempel. Cetuk. Iya, tempel lagi. Kelompok 4. Iya, kelompok 4 juga sudah mulai. Iya. Kelompok 4 siap. Sudah rapi. Kelompok 4 masih berlangsung. Ya. Udah ya. Kelompok mana lagi nih? Tokoh pendidikan ini nih. Toko pendidikan Iya. 5. Iya. Iya. 2, 1. Tinggal ditempel kan? Ada yang Siapa saya. yang bersedia presentasi pertama? Ayo coba. Ayo kelompok 7. Iya. Belajar harus menghormati siapa. Kelompok 7 akan menampilkan Baik, sudah bisa ya? karyanya. Ya, Ya. maka. Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan beberapa hasil diskusi kami terkait dengan 3 pertanyaan yang ada di layar slide di depan ini. Yang pertama, apakah kita sudah melibatkan seluruh peserta didik seluruhnya dalam pembelajaran di kelas? Kami kelompok 7 sepakat bahwa kami sudah melaksanakan atau melibatkan seluruh peserta didik pada saat pembelajaran di kelas. Lalu pertanyaan yang berikutnya ialah 3 tantangan paling sulit yang kita hadapi untuk membuat peserta didik terlibat aktif seluruhnya di kelas pada saat pembelajaran. Di sini yang pertama jawaban dari salah satu kelompok teman kami, kelompok kami. Yang pertama adalah pasifnya peserta didik. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah konsentrasinya. Lalu yang berikutnya ialah tentang kesadaran peserta didik untuk menyadari bahwa betapa pentingnya materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Misalnya ketika matematika, hitung-hitungan sederhana itu bermanfaat untuk kehidupan di dalam kehidupan nyata, misalkan pada saat mereka transaksi, jual beli dan segala macam. Yang berikutnya adalah manakah yang menjadi prioritas ialah kami prioritaskan untuk pada 3 tantangan yang paling menonjol itu tadi terkait dengan pasifnya, lalu konsentrasi dan kesadaran tentang materi.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tampilan kelompok 7 ya Mas ya. Lagi gue belum dengar yang menjadi prioritas tadi apa? Yang menjadi prioritas itu 3 tantangan. Dari 3 itu mana yang Kurangnya kesadaran untuk memahami materi. jadi 3-3-nya mau diambil prioritas dari 3 itu jadi prioritas. Satu, Konsentrasi. konsentrasi. Itu tadi kesadaran. Konsentrasi dimulai. Nah, itu kali ya. Ya, Kesadaran ya. pentingnya materi ya tadi ya. Takut nih, takut gue yang lupa. Ya demikian penampilan di Yang prioritasnya kelompok tadi konsentrasi. Yang dulu kita tampung dulu nih, yang hasil diskusi kelompok 7. Sebentar, yang kelompok 4 tadi selesai kedua ya. Ayo kelompok. Tadi kelompok 7 apakah sudah melibatkan? Ternyata sudah, gitu ya. Cuma ada 3 kesulitan. Kelompok 4. Ayo, ayo. Sudah ya. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan memaparkan diskusi dari kelompok kami tentang brainstorming tindakan di kelas. Menurut kelompok kami, apakah kita pertanyaan pertama ya, apakah kita sudah melibatkan peserta didik? Menurut kelompok kami kita masih belum bisa melibatkan peserta didik karena dari 3 jawaban, 2 jawaban masih belum bisa melibatkan peserta didik. Yaitu menurut kami. Dan yang pertanyaan kedua, tantangan apa yang sulit? Tantangan paling sulit untuk membuat peserta didik terlibat seluruhnya di kelas. Karena tadi kita belum, yang kita hadapi di lapangan di kelas itu ada beberapa. Yang pertama ada peserta didik yang pasif pertama. Ya, peserta didik yang pasif yang pertama. Yang kedua ada kurangnya konsentrasi juga. Lalu ada perbedaan minat dari peserta didik dalam materi pembelajaran, terutama khususnya materi pendidikan olahraga itu berbeda-beda dari siswanya. Jadi terkadang murid yang, contohnya murid yang peserta didik yang siswi itu kurang berminat dalam cabang olahraga sepak bola misalnya, seperti itu. Seperti itu, Bu. Nah, untuk yang ketiga, manakah yang menjadi prioritas? Dari tadi kurang konsentrasi, dari pasif, dari kurangnya minat. Itu yang menurut kelompok kami adalah pasif. Pasifnya peserta didik, Bu. Dari kelompok kami, dari beberapa jawaban ini saya lihat pasif. Nah, pasifnya ini bisa berpengaruh, bisa disebabkan oleh tadi faktor yang tadi, ada kurang minat, ya, ada yang anaknya memang moodnya kurang baik atau lingkungan keluarganya dari bawah juga sekolah, seperti itu tadi yang kita paparkan. Mungkin seperti itu aja dari kelompok 4. Mohon maaf selebihnya kalau ada kurang-kurang dari saya. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Kelompok 4 hebat ya. Kelompok 4 merasa bahwa belum sepenuhnya melibatkan siswa di dalam kelas, gitu ya. Kemudian ada 3 tantangannya tadi, ada pasif, konsentrasi, dan perbedaan minat. Iya, Dilihatnya dari demikian olahraga doang observasi ya? dari kelompok 4. Maksudnya minat ke pas. Nah, prioritasnya nanti ingin membuat supaya anak itu tidak pasif ya. Kalau tadi kelompok 7 kan ingin anaknya supaya jadi konsentrasinya. Kelompok 1 siap tuh. Ayo ketuanya. Ketuanya. Simak ya, apa yang tadi. Ya, kelompok 1 nih. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman. Untuk soal yang pertama, apakah kita sudah melibatkan peserta didik seluruhnya pembelajaran dalam kelas? Ya, kalah. Pembelajaran dalam pembelajaran di kelas. Yang pelajaran di kelas. Kalau menurut kita kelompok 1, sebagian kita sudah ada yang merasa sudah memaksimalkan peserta didik terlibat, tapi hanya ada beberapa
pertemuan atau materi yang mungkin kurang maksimal untuk beberapa peserta didik gitu. Jadi ada pertemuan yang memang sudah kita maksimalkan untuk semuanya, namun ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk yang nomor 2, 3 tantangan paling sulit yang kita hadapi untuk membuat peserta didik terlibat seluruhnya di kelas. Nah, yang pertama itu kesadaran diri peserta didik. Yang kedua, terkait aktif dan pasifnya karakteristik peserta didik. Yang ketiga, tentang karakteristik dan kebutuhan yang diperlukan peserta didik. Ada lagi tambahan Ibu terkait pengelompokan kelompoknya. Nah, untuk yang manakah yang menjadi prioritas sebagai tindak lanjut pembelajaran di kelas? Jadi kalau menurut kelompok 1, kita menggabungkan sebenarnya sepemikiran ya Bapak Ibu. Jadi terkait tentang peserta didik yang pasif. Jadi kita membutuhkan action yang lebih dari peserta didik ini sendiri, karena mungkin adanya kekurangan rasa percaya diri. Terus selain itu, pembentukan kelompoknya yang kita masih mempertimbangkan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita bentuk sesuai menurut kita pertimbangkan karakteristiknya, ini coba dicocokkan dengan ini, tetapi anaknya kurang nyaman. Sedangkan kalau kita minta mereka membentuk sendiri, itu menjadi blok-blok kelas seperti itu masih PR buat guru-guru menurut kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 1 nih? Tiga tantangannya tadi. Tantangannya, Dik. Terus yang mau prioritasnya kasih. Kelompok sudah maju, ada yang beririsan tuh 3 tantangannya ya. Nah, terutama pasif di sini ya, 3 kelompok ini bagaimana nih cara mengatasi kelompok yang supaya jadi aktif ya, tidak pasif, karena memang diskusi kelompok itu akan menjadi sangat menyenangkan apabila dalam diskusi itu ada kehidupan ya teman-teman ya. Ini kelompok satunya nih. Sulit buat kita sebagai guru, bagaimana nih caranya untuk membuat siswa itu tidak pasif. Nah, dari 3 kelompok yang sudah mempresentasikan ke depan, Bu Erin ingin ada 1 kelompok, siapa yang mau siap? Dari 3 kelompok yang sudah maju, mungkin boleh nanti sekalian dipresentasikan hasil kelompoknya, tapi sekaligus mengomentari ya 3 kelompok yang sudah maju. Mungkin ada pendapat apa, atau mungkin saya mah di kelompok ini ya gitu. Boleh pendapat pribadi juga boleh. Nanti ini jadi masukan sharing gitu loh. Ternyata Pak Akbar berhasil kok. Saya di kelas anak-anak nggak pasif. Nah, boleh berbagi tuh sekalian gitu loh. Siapa yang kelompok 5 nih kelihatannya. Ya, kelompok 5. Mas Eko masuk. Asik. Itu sekarang di bawah. Oke. Ada nggak yang beririsan Pak Eko? Boleh nanti, tapi sekaligus menanggapi. Nanggapin dulu. Teman yang di belakang juga boleh sekalian gitu ya. Boleh. Nanti kalau ada masukan. Kira-kira gimana? Jatuh. Coba tanggapi apakah memang sama beririsan juga gitu ya? Atau ada yang beda? Bedanya apa? Bedanya apa di kelompok Bapak? Untuk yang di kelompok 5, dari pertanyaan 1 secara umum kami menjawab bahwa kami sudah mencoba melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, namun biasa kurang maksimal. Jadi saya rasa seluruh Bapak Ibu pasti sudah mencoba melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, namun mungkin untuk maksimal atau belum maksimalnya itu masih bisa kita coba memaksimalkan kembali ya Bu. Kalau di kami di kelompok 5 sudah terlihat atau secara aktif peserta didik untuk dilibatkan secara maksimal, secara aktif tapi belum maksimal gitu. Kemudian untuk irisan yang kedua adalah tantangan yang paling sulit itu kami sependapat dengan kelompok 1 bahwa membuat fokus dan membuat kelompok dari peserta didik itu dalam kelompok yang benar-benar fokus, benar-benar
kreativitasnya itu tinggi memang sangat sulit, karena memang kita melihat latar belakang dari peserta didik itu sendiri. Dan mungkin PR juga untuk kita guru, bahwa bagaimana kita, apakah kita membiarkan atau melibatkan peserta didik itu memilih kelompoknya sesuai dengan minat mereka masing-masing, itu juga nanti akan menimbulkan sebuah stigma, dalam artian oh yang ngumpul di kelompok itu saja orang-orangnya, akan beranggapan bahwa circle mereka saja. Nah, di satu sisi kalau kita yang menentukan juga buat kita semua. Cuman kalau dari yang irisan disampaikan tadi, kami kelompok 5 mungkin sependapat dengan kelompok 1. Kesulitannya di dalam menyiapkan kelompok belajar sesuai dengan minat peserta didik. Untuk irisan yang pertama. Oh itu juga, ya. Justru kesulitan yang nanti menjadi prioritas bagaimana membentuk kelompoknya ya. Nanti terjadilah yang kita inginkan ya, kelompok diskusi dalam kelas ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Nanti menjadi prioritas berarti membentuk kelompok itunya. Ya. Untuk tambahnya, sepertinya Pak Akbar mau menambahkan. Boleh Pak Akbar. Pak Akbar mau menambahkan. Boleh. Boleh. Sudah start dulu. Iya betul. Nanti kita Ya, untuk tambahan mungkin saya menulis di salah satu 3 tantangan sulit itu bagaimana kita membuat di setiap anggota kelompoknya memberikan peran masing-masing, karena kan kadang kalau kita bikin kelompok yang kerja ya yang itu aja. Jadi kalau misal anggota kelompoknya 6 ya kerja paling 1-2 gitu ya Bu. Jadi 4 sisanya ya cuma nungguin hasil dari teman-temannya aja gitu. Nah, tantangan kita adalah bagaimana untuk membuat setiap anggota kelompok di kelompok itu bisa mempunyai peran masing-masing. Bagaimana mungkin anggota kelompok yang ini bagian apa, yang ini bagian apa gitu. Jadi tidak ada peserta didik yang pasif seperti itu. Ya, terima kasih. Tadi udah salam belum ya? Tadi Waalaikumsalam. Ya. Dari hasil observasi balik direfleksi juga ada seperti yang amin ya. Nah itu juga bisa jadi merupakan tantangannya. Nanti kita setelah sholat Jumat untuk yang bapak-bapak silakan Jumatan dulu siap-siap. Nanti yang ibu-ibunya boleh sholat dan makan siang. Nanti dari kami siapkan. Dilanjut lagi ibu ya setelah Jumatan. Nah gitu. Terima kasih atas sharing pendapat dari teman-teman semua yang sudah maju tadi, kelompok 7, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, demikian observasi Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Depok pada hari Jumat tanggal 29 November 2029. Terima kasih, salam pendidikan 19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ikut observasi, tanggapan Ibu bagaimana? Seru sekali. Ya, serunya bagaimana? Banyak temuan-temuan deh, ilmu yang dapat diserap oleh guru-guru untuk meningkatkan bagaimana peserta didik dalam melaksanakan kita diskusi kelompok. Oh gitu. Oke, terima kasih. Namanya Ibu siapa? Bidang studi apa nih? Bahasa Sunda naon. Terima kasih. Hatur nuhun. Demikian observasi Ibu Kepala Sekolah Nenden Evelyn Agustin pada hari Jumat tanggal 29 November 2024. Terima kasih. Salam pendidikan 19.